Shalom BPCC Family, senang sekali kami menyapa Anda kembali di minggu ketiga di bulan Maret ini. Kita akan segera memulai ibadah kita. Mari persiapkan diri kita semua untuk dapat mengikuti ibadah ini dengan fokus dan memberi yang terbaik untuk Tuhan dalam semua sikap kita selama ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kuasa-Mu sempurna, kuasa-Mu sempurna bekerja di dalamku. Aku percaya kuasa-Mu nyata. Aku dahsyat luar biasa. Yesus engkau sungguh ajaib.
percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Hatiku selalu percaya Tuhanku dahsyat, luar biasa. Ada mujizat di dalam kuasa namamu. Ada kuasa yang terjadi saat kami percaya. Kau selalu bekerja, selamatkan yang sembuh. Allah kami yang dahsyat, luar biasa. Kami percaya, kami percaya, selalu percaya. Yesus Engkau ajaib. Shalom, Jemaat JKI BPCC dan semua pemirsa yang sedang mengikuti ibadah online kali ini. Sebelum kita mulai, mari saya ajak kita semua untuk sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini. Terima kasih kalau kami masih diberikan waktu untuk kami duduk diam dan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah dalam setiap kehidupan masing-masing pribadi kami, sehingga ketika kami mendengarkan firman, kami mengalami keubahan di dalamnya. Bapa, ajar kami Tuhan untuk
untuk tunduk pada otoritas firman-Mu, sehingga hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, senang sekali hari ini. Terima kasih untuk Bapak Gembala dan semua staf pengerja yang memberi kesempatan kepada saya untuk berbicara menyampaikan firman Tuhan kepada sidang jemaat dan semua pemirsa yang sedang mengikuti ibadah online kali ini. Hari ini saya akan ambil firman Tuhan, kita sama-sama baca dalam Lukas 13 ayat 10 sampai dengan 13. Lukas 13 ayat 10 sampai dengan 13. Saya baca buat saudara semua. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Saudara, ada satu terjemahan versi Inggris yang saya baca bahwa dalam ayat yang ke-12 dia berkata begini, "Woman, you are loosed from your infirmity." Saudara, infirmity. Saya akan memberi judul dari renungan yang saya mau sampaikan ini tentang infirmity, atau terjemahannya berkata tentang kelemahan. Nah, ketika berbicara tentang kelemahan, ini yang disembuhkan Yesus kepada wanita yang sedang bungkuk tidak bisa berdiri tegak ini bukan cuma sekedar kesembuhan secara fisik, tetapi Tuhan sedang berbicara dan berurusan dengan kelemahan dari wanita ini, saudaraku. Sehingga kita mulai bertanya, apa sih kelemahannya sehingga dia menjadi bungkuk, saudara? Kalau kita bertanya seperti itu, saya menemukan dalam Amsal 12 ayat 25a berkata begini, bahwa kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Nah, saudaraku, mungkin timbul pertanyaan dalam kehidupan saudara. Kok bisa sih khawatir dalam pikiran, dalam hati bisa membuat orang menjadi bungkuk? Saudara, jaringan dalam tubuh kita ini saling sambung menyambung, saudara. Sehingga apa yang terjadi pada jiwa dan roh itu manifestasinya pada tubuh kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mempelajari ayat-ayat yang saya baca tadi, kita menemukan bahwa wanita ini 18 tahun diikat oleh kelemahannya. 18 tahun dia sakit, dia bungkuk, dia diikat oleh kelemahannya. Tujuan iblis, salah satu senjata yang dipakai iblis menyerang saya dan saudara dalam setiap kehidupan kita, yaitu dia sering menyerang kelemahan kita. Sakit penyakit kita, masa lalu kita, keadaan rumah tangga kita, ekonomi kita, sehingga ketika serangan itu datang, itu melemahkan kita sehingga membuat saya dan saudara tidak bisa melihat semua janji Tuhan yang Tuhan telah sediakan dalam kehidupan saudara. Coba saudara mulai melihat kembali bahwa ada beberapa banyak orang yang ketika ketemu dengan saudara berkata gini, "Astaga Bu Sherly, ternyata COVID ini udah 1 tahun ya, gak terasa ya." Dan sementara banyak orang yang lain juga berkata begini, "Ya ampun Bu Sherly, aduh kok makin payah ya, semakin lama ya COVID ini, udah setahun ini kok saya semakin hari semakin terpuruk hidup saya." Ini apa bedanya saudara? Yang membedakan ini saudara, ketika ada orang-orang tertentu yang melihat pandemi ini menjadi seperti kelemahan yang mengikat dia sehingga 1 tahun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Beda dengan yang satu, kelompok orang yang satu ini berbeda. Mereka ketika diizinkan Tuhan melewati masa COVID, masa pandemi yang udah 1 tahun ini, mereka justru semakin memacu kehidupan mereka untuk bergerak maju, meraih semua jalan-jalan, pintu-pintu yang Tuhan sedang bukakan dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan ini kita melihat dengan jelas bahwa inisiatif untuk lepas dari kelemahan adalah inisiatif Tuhan. Poin pertama saya mau share buat saudara. Saudara mesti pastikan dalam kehidupan saudara bahwa untuk lepas dari infirmity, untuk lepas dari kelemahan saya dan saudara adalah inisiatif Tuhan. Saya mengizinkan saudara untuk merenungkan kembali, melihat keberadaan diri saudara masing-masing dan mulai bertanya,
Apa kelemahan saya? Ada banyak orang yang terikat dengan kelemahan pornografi. Ada banyak orang yang terikat dengan kelemahan cepat jatuh dalam dosa seks, perselingkuhan. Ada orang wanita yang bertahun-tahun kelemahannya itu suka menjadi pengganggu suami orang. Itu istilah kerennya sekarang orang bilang, walaupun gak keren menurut saya, jadi pelakor. Dan ada orang juga yang terikat dengan yang namanya narkoba. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada orang juga yang berkata begini, Bu, kelemahan saya tuh rumah tangga tuh bukan rumah tangga yang harmonis, Bu, dan itu merupakan kelemahan. Sehingga setiap hari dia hanya melihat kelemahan istri, setiap hari hanya melihat kelemahan suami, melihat kelemahan anak-anak. Akhirnya dalam hidupnya dia tidak bisa melakukan apa-apa karena yang dilakukan hanya melihat kelemahan demi melihat kelemahan dirinya. Apa bedanya saudara dengan wanita yang 18 tahun menderita sakit? Sekali lagi saya mau tekankan, inisiatif untuk saudara keluar dari kelemahan adalah inisiatif dari Tuhan sendiri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika saudara mulai melihat diri saudara sendiri dan saudara mendapati bahwa saya masih punya kelemahan. Saudara, memang saya mesti katakan dengan jujur bahwa ada banyak orang yang menyadari kelemahannya. Dia tahu persis bahwa kelemahannya, ini kelemahan saya, Bu Pendeta, Bu, kelemahan saya ini. Tetapi ketika dia berikrar, dia bertekad untuk keluar dari kelemahan, yang terjadi saudara, dia hanya bisa bertahan 1 minggu, paling kuat 2 minggu. Minggu selanjutnya udah dia jatuh lagi dalam dosa yang sama. Nah, saya mau katakan di sini, poin yang pertama kita mesti ingat bahwa inisiatif untuk kita keluar dari kelemahan kita, Tuhan peduli dengan kehidupan saudara. Tuhan mau saudara berubah. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sadari kelemahan kita dan kita mesti katakan bahwa Tuhan, ini kelemahan saya. Tuhan, kelemahan saya terikat dengan dosa X, saya terikat dengan dosa Y, saya terikat dengan dosa ini. Tuhan, Engkau tahu saya tidak mampu untuk mengeluarkan diri saya dari dosa ini. Saudara, ketika saudara menyadari bahwa inisiatif dari Tuhan untuk saudara keluar dari kelemahan sama seperti wanita yang disembuhkan ini, yang pertama saudara sadari bahwa Tuhan, pegang saya Tuhan. Tuhan tahu bahwa aku tidak mampu tanpa Tuhan. Saudara, saya suka sekali dengan ayat yang berkata, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sadari betul bahwa ketika Tuhan mau kita sembuh, yang perlu kita lakukan, kita bergantung terus kepada Tuhan. Kita hanya berpegang terus kepada Tuhan sambil berkata, Tuhan, aku mau sembuh, aku mau dipulihkan. Nah, caranya gimana saudara? Ketika keinginan, tarikan-tarikan dari kelemahan itu yang begitu kuat, pengen tarik kita kembali untuk tetap terikat dalam kelemahan yang sama. Saudara perkatakan lagi bahwa sebutkan saudara nama saudara masing-masing dan berkata, Shirley, seperti saya katakan nama saya sendiri. Kamu adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya kamu adalah ciptaan baru. Saudaraku yang dikasih Tuhan, poin pertama ini, betapa luar biasanya kebaikan Tuhan. Tuhan tidak ingin saudara terikat dengan kelemahan. Tuhan tidak ingin rumah tangga saudara bertahun-tahun diikat oleh kelemahan yang sama. Suami tidak bisa mengasihi istri, istri tidak bisa tunduk kepada suami, anak-anak tidak bisa hidup dengan rukun dan damai. Dan saudara membuat saudara terikat dengan semua itu dan membuat saudara tidak bisa melakukan apa-apa di dalam Tuhan. Yang pertama saudara sadari bahwa Tuhan mau saudara segera pulih. Langkah dan bagian saudara adalah saudara hanya memperkatakan, Tuhan, terima kasih untuk anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang peduli dengan kehidupan saya. Tetapi Tuhan, aku tidak mampu dengan kekuatanku sendiri. Aku hanya mau berkata, bersama Tuhan, aku mampu melakukannya. Saudara, ada juga orang yang terikat dengan kepahitan di masa lampau. Nah, orang-orang yang seperti ini tanpa dia sadari bahwa keterikatan akan pahitnya dia di masa lampau menghalangi dia untuk melanjutkan hubungan dengan orang lain di masa yang akan datang. Ataupun kalau dia sudah hidup dengan orang lain di masa yang
baru, dia selalu membawa sampah-sampah kepahitan masa lalu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, tanpa orang-orang sadari bahwa hubungan kita, kepahitan kita di masa lampau itu seringkali kita bawa kemana-mana, bahkan sampai pada saat-saat seperti ini. Sehingga saudara ketika dia terluka sedikit aja, dia akan begitu mengeluarkan kepahitan-kepahitan yang dia timbun bertahun-tahun. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saudara yang saya sebutkan seperti ini, firman Tuhan berkata inisiatif Tuhan. Tuhan mau saudara keluar dari kelemahan saudara. Tuhan mau saudara membawa semua sampah kepahitan itu dan taruh di bawah kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau terbebas dari ikatan kepahitan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam beberapa waktu yang lalu ketika ada acara Solution Talk Show, saya punya narasumber yang luar biasa yang dia mau berbagi tentang kehidupannya. Saya percaya saudara sudah nonton juga acara itu. Ada satu statement yang dia sampaikan bahwa hanya orang luka yang melukai orang lain. Nah, perhatikan saudara, bahwa saudara tidak sadar bahwa saudara hidup dalam kepahitan masa lalu. Perhatikan aja, ketika saudara ada dalam satu komunitas dan komunitas itu berkata bahwa setiap kamu ngomong, selalu yang isi, yang keluar dari omonganmu adalah pahit aja. Setiap omongan kamu selalu melukai orang lain. Nah saudara, ketika saudara mendengar kata-kata seperti itu, jangan saudara marah dengan orang-orang di sekitar saudara. Tetapi mari saudara ambil inisiatif Tuhan ini. Tuhan mau saudara sembuh. Relakan untuk dosa kepahitan, kelemahan di masa lalu ini. Saudara serahkan kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau bebas. Aku mau sembuh dari kepahitan saya. Aku mau hidupku menjadi ciptaan baru. Sehingga dosa, kelemahan di masa lalu itu tidak membebani saya kepada janji-janji Tuhan di masa sekarang yang Tuhan sedang sediakan dalam kehidupan saya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan kekuatan, dengan kemampuan kita sendiri, sekali lagi saya tegaskan, kita bakalan tidak mampu. Sadari bahwa ketika Tuhan berinisiatif mau menyelamatkan kita, mau menyembuhkan kita, mau memulihkan kelemahan kita, kita mesti bersambut, kita mesti sambut inisiatif Tuhan itu dengan kemauan dari diri kita sendiri juga berkata, Tuhan, aku mau pulih, aku mau sembuh. Saudara, yang kedua, setelah kita tahu bahwa ini adalah inisiatif Tuhan, yang kedua, saya mau katakan buat saudara bahwa siapapun saudara, sekelam apapun kelemahan saudara, sekelam apapun masa lalu saudara, sekelam apapun saudara, yang kedua saya mau sampaikan dalam firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya, saudara layak untuk menerima pemulihan. Ada banyak orang yang tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Mereka berkata, Tuhan, aku najis, aku kotor, aku gak layak untuk menerima pemulihan. Aku gak layak untuk masuk dalam komunitas orang-orang yang mengasihi Engkau. Aku terlalu kotor untuk berada di tengah-tengah kumpulan jemaat JKI BPCC. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika saudara mempunyai pemikiran seperti ini, perhatikan kata-kata saya. Ketika saudara merasa saudara tidak layak, ketika saudara merasa saudara tidak mampu, saudara sedang berada dalam satu fase, saudara sedang melecehkan kasih karunia Tuhan. Yang kedua, siapapun saudara, saudara layak untuk terima pemulihan. Kekasih Tuhan, ketika kita yang dulunya sampah, ketika hidup kita yang dulunya tidak baik, hidup kita benar-benar kotor, ketika kita menerima pemulihan, sadari juga bukan cuma sekedar Tuhan menghendaki kita untuk terima pemulihan dari Tuhan. Kita juga harus menyadari orang-orang di sekitar kita juga itu layak untuk menerima pemulihan dari Tuhan. Ada berapa banyak di antara saya dan saudara ketika kita berdoa, Tuhan jamah orang-orang yang masih terhilang. Tuhan lawat orang-orang pelacur, orang-orang homoseks, orang-orang lesbian, untuk Tuhan jamah, untuk Tuhan pulihkan. Tetapi ada berapa banyak di antara kita ketika orang-orang ini datang mencari Tuhan dan dia datang ada dalam komunitas kita. Ada berapa banyak di antara kita yang meragukan bahwa mereka ini telah bisa disembuhkan oleh Tuhan. Sehingga keberadaan mereka bukan sekedar kita menyambut mereka sama seperti Tuhan menyambut, tetapi keberadaan mereka justru kita memberi cap kepada orang-orang ini bahwa orang-orang ini tidak layak untuk terima kasih karunia Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, siapapun, sekelam apapun masa lalu kita,
Tuhan sanggup untuk memulihkan siapapun kita. Belajar juga jemaat, ketika kita menerima pemulihan, jangan kita juga memberi kuk juga kepada orang lain. Jangan kita membebani orang lain dengan mengingatkan mereka betapa mereka tidak layak. Tetapi sadari bahwa ketika kita dipulihkan, orang lain pun layak untuk terima pemulihan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat juga dalam pembacaan yang kita baca tadi. Hei, wanita ini tidak minta disembuhkan loh, tapi lihat apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Saudara, mari saya mau tekankan lagi dalam kehidupan saya dan saudara bahwa betapa pedulinya Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang terlalu lama sakit, terlalu lama dalam kelemahan, kita udah gak merasa bahwa itu kelemahan lagi. Kita melihat bahwa itu sudah menjadi kebiasaan. Tetapi mari kita lihat bahwa hei, Tuhan ini sangat peduli dengan kita. Tuhan tahu bahwa kita ini terlalu terikat. Tuhan mau kita dibebaskan. Saudara, saya mempunyai satu tulisan yang saya tulis ini, saya mau bagikan buat saudara, bahwa iman kita diperhitungkan bukan karena siapa Anda dan saya, tetapi siapa Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Ini penting sekali dan saya sangat mengucap syukur anugerah Tuhan luar biasa. Kalau Tuhan tidak pernah memandang muka Tuhan, tidak melihat latar belakang kita, tetapi Tuhan berkata siapapun layak untuk terima pemulihan. Yang ketiga, yang terakhir saudara, ketika kita masuk dalam step pertama, step kedua, yang ketiga, izinkan kemurahan Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara tinggal buka hati, izinkan kemurahan Tuhan, biarkan Tuhan meletakkan tangan-Nya dalam kehidupan saudara sehingga kita sungguh-sungguh mengalami pemulihan. Gak usah lagi saudara perbincangkan, gak usah lagi saudara ungkit lagi, gak usah saudara bangkitkan lagi pemikiran-pemikiran ataupun bisikan-bisikan dari luar sana yang berkata, halah paling kamu cuman segini aja berubahnya, ntar besok lagi kamu jatuh lagi. Gak usah saudara. Yang saudara perlu izinkan, Tuhan aku mau dipulihkan. Aku mau tangan Tuhan ada di atas kepalaku dan aku mau pemulihan terjadi dalam kehidupanku. Itu aja yang saudara perlu lakukan. Dan selanjutnya, fokus kepada apa kata Tuhan terhadap saudara. Memang saya menyadari bahwa kita hidup masih tinggal di muka bumi yang masih kumpul banyak orang saudara. Kadang-kadang kita masih suka terpengaruh dengan omongan orang. Ketika kita sudah hidup menggantungkan hidup kita, hidup berjalan bersama Tuhan, kita sudah hidup meninggalkan kehidupan kita yang lama, masih ada cibiran-cibiran, omongan-omongan orang yang berkata begini, nah dia kan dulu si mantan ini, dia kan dulu pengguna narkoba, dia kan ini mantan pembunuh, dia kan ini orangnya seperti ini. Saudara, dan kita malas jadi berubah baik, kita kembali lagi ke kehidupan yang lama ketika kita fokus kepada apa kata orang. Saudara, ketika apa kata orang itu mulai mengancam lagi kehidupan saudara, ingat saudara bahwa fokuslah kepada apa yang kata Tuhan terhadap diri kita. Apa sih kata Tuhan dalam kehidupan saudara? Kata Tuhan yang paling luar biasa, yang sungguh-sungguh memberkati saya, dia berkata, hai engkau berharga dan mulia. Sampah masa lalu udah dibersihkan dan dipulihkan Tuhan. Masa lalu yang kelam, kehidupan yang gelap, kehidupan yang tidak ada bagus-bagusnya di masa lalu, yang menjadi alat dari iblis untuk iblis pakai untuk menarik banyak orang jatuh dalam dosa, itu udah berlalu. Dan hidup kita sesungguhnya adalah hidup yang sudah dipulihkan Tuhan. Fokus apa kata Tuhan dalam kehidupan saudara. Kembali lagi saudaraku yang dikasih Tuhan. Hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena kebaikan Tuhan, saya selalu benar mengulang-ulangi lagi dalam pembacaan ini bahwa kasih dan kemurahan Tuhan. Dia berkata dalam wanita itu, hai wanita, engkau telah disembuhkan. Hal yang luar biasa Tuhan mau berkata dalam kehidupan saya dan saudara. Hai, sebut nama saudara dan berkata, engkau telah sembuh. Stop lagi memperbincangkan kelemahan di masa lampau. Kalau itu saudara perbincangkan hanya sebagai kesaksian. Nah, kebanyakan kita saudara, saya sering perhatikan ketika kita dikasih kesempatan bersaksi, kebanyakan yang kita cerita tentang kelemahan-kelemahan kita lebih besar daripada perbuatan Tuhan yang dahsyat. Mari kita mulai robah. Mari kita ceritakan sedikit aja. Saya dulunya gak layak. Saya dulunya sampah. Saya dulunya sangat-sangat tidak berguna. Boleh saudara ceritakan apa yang saudara lakukan, tapi jangan lebih besar daripada apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara.
Ini akan membuat hidup saudara semakin hari saudara semakin melihat ada banyak hal yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Hari-hari ini Tuhan berbicara banyak. Ada banyak orang percaya yang melihat di masa-masa sulit, di masa-masa krisis pandemi yang sudah 1 tahun. Saya melihat orang-orang yang sudah dimerdekakan Tuhan, orang-orang yang sudah mengalami pemulihan daripada Tuhan. Mereka sedang bingung, sedang sibuk. Bagaimana caranya untuk bisa menarik banyak orang untuk bekerja, memanfaatkan semua berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka, untuk bekerja sama-sama untuk menghidupi orang-orang yang mereka layani. Nah, saya lihat saudara, ada tiba-tiba orang yang diberikan hikmat untuk melakukan sesuatu yang dulunya dia tidak pernah berpikir untuk bisa melakukan itu. Tetapi di masa pandemi ini, orang lain terpuruk, orang lain melihat fokus kepada kelemahan. Tetapi anak-anak Tuhan yang sudah disembuhkan, mereka fokus melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga saudara gak heran kalau saudara lihat ada banyak pengusaha-pengusaha muda yang maju, mereka yang diberkati pada masa pandemi, orang yang tidak berfokus pada kelemahan, orang yang tidak berfokus pada situasi-situasi yang buruk terjadi, tetapi mereka berfokus kepada rancangan Tuhan yang dahsyat, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saya sangat percaya bahwa jemaat JKI BPCC dan semua pemirsa yang sedang mengikuti ibadah online kali ini, Anda adalah orang yang berhak untuk menerima kebaikan Tuhan. Orang yang berhak menerima kesembuhan daripada Tuhan. Dan ketika firman Tuhan ini datang dalam kehidupan saudara dan berkata, "Hai ibu, hai bapak, hai anak muda, engkau telah disembuhkan." Saudara lepas dari infirmity saudara. Saudara lepas dari kelemahan saudara. Dan cara saudara lepas adalah hanya inisiatif dari Tuhan sendiri. Perlu saudara ingat, tetap lakukan bagian saudara. Saudara perkatakan tiap hari, Tuhan, setiap bangun tidur saudara katakan, tanpa Tuhan aku pasti gagal. Tanpa Tuhan aku tidak dapat melakukan apa-apa. Tapi bersama dengan Tuhan, hari ini saya mau keluar sebagai pemenang. Tahu nggak saudara, ketika saudara menang, ketika hidup saudara dipulihkan oleh Tuhan, saudara mulai melihat ada berapa banyak orang di luar sana yang akan dipulihkan lewat pelayanan saudara, lewat kehidupan kesaksian saudara yang mereka dulu tahu siapa saudara sebelumnya, tetapi mereka lihat ketika saudara ada dalam Tuhan, hidup saudara menjadi berkat yang luar biasa. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih sungguh Tuhan. Kami mengucap syukur sebab lewat firman Tuhan ini kami melihat bahwa betapa Tuhan peduli dengan kehidupan kami. Betapa Tuhan punya inisiatif. Dan betapa seburuk apapun kami adalah orang-orang yang layak untuk terima kesembuhan dari Tuhan sendiri. Bapa, dalam nama Yesus kami sungguh menyadari pun ketika kami sembuh, kami tahu bahwa tanpa Tuhan kami tidak dapat melakukan apa-apa. Tetap pegang tangan kami terus Tuhan. Tetap bawa kami dalam rencana-Mu yang luar biasa. Sehingga setiap kami bisa menikmati, bisa melihat dan bisa mengalami janji-janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kami. Hamba memberkati Bapak Gembala, semua pengerja, semua leader yang ada di gereja kami Tuhan. Kami berdoa pakai setiap kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang sungguh bisa menjadi teladan, menjadi berkat yang luar biasa bagi setiap orang yang berjumpa dengan kami. Dan hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, ketika firman Tuhan disampaikan jamah satu persatu. Dan ketika mereka mengizinkan tangan Tuhan diletakkan dalam kepala mereka. Hamba mau berdoa dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi, kelemahan tubuh mereka diangkat, kelemahan dosa mereka, segala sesuatu yang mereka masih pegang kuat hari ini dilepaskan, dan mereka menjadi orang pulih, dan pulihnya mereka memulihkan banyak orang lain. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini dalam nama Yesus, haleluya, amin. Gembala Sidang dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pastor Shelly Roti. Mari kita semua tetap mempunyai hati yang selalu ingin dipulihkan untuk tetap kuat dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Karena kita semua adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Jangan lupa Papa Mama, setelah ibadah ini akan dilanjutkan dengan ibadah online Aba Kids. Adik-adik semua yuk tetap bergabung dengan kakak-kakak karena minggu ini akan semakin seru, semakin memberkati kita semua.
Solution Talk Show setiap hari Kamis dapat Bapak Ibu akses linknya dari jam 6 pagi dan dapat di like, comment, share, and subscribe untuk dapat memberkati banyak orang. TDG jangan lupa ya tetap senantiasa beribadah bersama di ibadah online dan dapat teman-teman ikuti di link atau di setiap media sosial yang terbaru dan terupdate yang akan diberikan informasinya oleh teman-teman pemuda-pemudi. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini dan jangan lupa tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat memberikan persembahan di nomor account yang ada di bawah ini. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membela surganya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kita mengucap syukur pada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, kita menaikkan doa permohonan untuk berkat Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas kebaikan Tuhan, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, seluruh keluarga dimanapun kami berada. Di masa yang sulit, masa penuh yang kesesakan ini Tuhan, kami tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kekuatan-Mu, penyertaan Tuhan atas kehidupan kami, seluruh keluarga. Kami dilindungi, kami dijauhkan dari segala yang jahat, dari
mara bahaya dan celaka, dan juga penularan virus-virus penyakit. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan syukur kami kepadamu, sebab kami tahu Tuhan, dari Tuhan sajalah letak pertolongan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Tuhan menetapkan engkau menjadi umat-Nya yang kudus, dan seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka semua berkat-berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari kita bersama-sama mengucap syukur, kita mengangkat tangan, kita menerima berkat, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi, kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus di dalam persekutuan oleh kuasa Roh Kudus yang menolong kita, menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas bersama dengan keluarga masing-masing di rumah. God bless you.